Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Khaironisa dengan NIM akhir 1123 yang pada kesempatan kali ini akan memaparkan pembahasan dengan tema kontribusi dokter hewan dalam menangani wabah dan menjaga kedaulatan pangan. Selamat menyaksikan. Indonesia adalah negara dengan kebutuhan pangan hewani yang sangat besar. Masyarakat membutuhkan daging, susu, dan telur yang aman, sehat, dan mudah dijangkau. Tetapi di balik kebutuhan tersebut, sektor peternakan Indonesia menghadapi banyak ancaman, mulai dari penyakit menular seperti PMK dan flu burung, zoonosis seperti rabies, perubahan iklim yang menggeser pola penyebaran penyakit, sampai perdagangan ilegal hewan yang berpotensi membawa patogen baru. Dalam kondisi seperti ini, profesi dokter hewan memegang peranan penting. Dokter hewan bukan sekedar penyembuh hewan, tetapi juga penjaga kesehatan masyarakat, stabilitas ekonomi, dan ketahanan pangan nasional. Bahkan peran mereka masuk ke dalam ranah bela negara, karena kontribusinya bertampak langsung pada keamanan dan keberlangsungan hidup bangsa. Nah, ada beberapa masalah yang menjadi tantangan besar bagi profesi veteriner. Yang pertama, Indonesia itu masih rentan terhadap wabah penyakit hewan yang bisa menyebar cepat dan menyebabkan kerugian besar. Contohnya adalah kasus PMK tahun 2022 yang membuat ribuan ternak terdampak dan mempengaruhi pasokan pangan. Kedua, ada penyakit zoonosis yang masih menjadi ancaman seperti rabies, antraks, dan flu burung adalah contoh nyata penyakit hewan yang dapat mengancam manusia. Yang ketiga, ada pengawasan keamanan pangan hewani yang masih belum merata di semua wilayah. Ada daerah yang sudah sangat baik, tetapi ada juga yang masih minim fasilitas pemeriksaan. Yang keempat, pada era globalisasi ini membuat penyakit baru itu lebih mudah masuk. Perubahan iklim, perdagangan hewan, dan mobilitas antar negara membuat ancaman semakin kompleks. Nah, apa saja sih langkah-langkah yang bisa kita ambil sebagai upaya pemecahan masalah? Yang pertama ada penanganan wabah dan zoonosis. Saat wabah muncul, dokter hewan adalah pihak yang bergerak pertama. Mereka melakukan surveillance, pemeriksaan laboratorium, vaksinasi, dan edukasi langsung kepada peternak. Misalnya pada rabies di Nusa Tenggara Timur, dokter hewan tuh berkolaborasi dengan TNI dan pemerintah daerah untuk vaksinasi massal, sehingga ke desa-desa terpencil. Langkah ini tuh menyelamatkan banyak nyawa, baik manusia maupun hewan. Selanjutnya ada menjaga keamanan dan kedaulatan pangan. Dokter hewan ini berperan di seluruh rantai pangan hewani. Di rumah potong hewan, mereka memastikan hewan aman dikonsumsi melalui pemeriksaan antemortem dan postmortem. Dalam proses ekspor, dokter hewan memastikan produk memenuhi standar internasional. Hal ini bukan hanya melindungi konsumen, tetapi juga menjaga daya saing Indonesia di pasar global. Selanjutnya ada pengembangan teknologi dan kemandirian nasional. Untuk menghadapi penyakit yang terus berkembang, dokter hewan peneliti mengembangkan vaksin lokal dan alat diagnostik baru. Contohnya adalah vaksin AI atau ND hasil penelitian dalam negeri. Inovasi seperti ini tuh mengurangi ketergantungan impor dan membuat Indonesia lebih siap dalam menghadapi wabah di masa depan. Ini merupakan wujud nyata bela negara melalui kemandirian teknologi. Selanjutnya ada pengabdian masyarakat di wilayah 3T. Di daerah terpencil, dokter hewan menjadi kunci pemerataan layanan kesehatan hewan. Mereka melakukan pemeriksaan, pengobatan, vaksinasi, dan edukasi mengenai manajemen ternak. Upaya ini meningkatkan produktivitas peternak lokal dan menjaga ketahanan pangan di tingkat daerah. Inilah bentuk bela negara yang secara langsung menyentuh masyarakat. Selanjutnya ada etika dan kepatuhan regulasi. Dokter hewan juga berkontribusi dengan menjunjung kode etik profesi dan mematuhi undang-undang peternakan dan kesehatan hewan. Pelaporan penyakit secara transparan, penggunaan obat yang bertanggung jawab, dan sertifikasi yang jujur merupakan bagian penting dalam menjaga integritas sistem kesehatan hewan nasional. Lalu kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembahasan ini adalah dari berbagai peran tersebut terlihat bahwa dokter hewan ini memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap ketahanan pangan, kesehatan masyarakat, dan stabilitas nasional. Mereka menangani wabah, memastikan keamanan pangan, mengembangkan teknologi lokal, dan melayani masyarakat hingga ke daerah terpencil. Semua ini membuat profesi veteriner menjadi bagian penting dari bela negara non-militer. Dokter hewan bukan hanya bekerja untuk hewan, tetapi untuk kesehatan masyarakat, ekonomi bangsa, dan masa depan negara.
Nah, untuk memperkuat peran veteriner sendiri, ada beberapa hal yang perlu terus dilakukan. Yang pertama, ada peningkatan pelatihan dan kapasitas dokter hewan. Yang kedua, ada kolaborasi lintas sektor seperti TNI, pemerintah daerah, dan lembaga riset. Yang ketiga, ada edukasi masyarakat mengenai pentingnya kesehatan hewan terhadap manusia. Yang keempat, penguatan sistem pengawasan dan penyakit dan karantina. Nah, dengan langkah-langkah ini, dokter hewan akan semakin siap menjadi garda terdepan dalam menjaga kedaulatan pangan dan kesehatan bangsa. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.